Ya, sekali lagi selamat hari Natal 2021. Tuhan memberkati saudara-saudara yang hadir di rumah Tuhan dan juga buat saudara-saudara yang ada di tempat-tempat lain ya. Selain di rumah, ada di kota-kota lain yang sedang berlibur, sedang bertugas. Selamat pagi, selamat Natal. Tuhan memberkati saudara semua. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian firman Tuhan, saudara, mulai dari bulan November sampai Desember, berkisar mengenai PTM, pelitaku tetap menyala. Jadi Tuhan membawa saya kepada satu tema di Natal, pelitaku tetap menyala. Tetapi dalam masa persiapan itu, Tuhan membawa saya kepada satu rangkaian firman, sehingga semalam berpikir bagus juga ya kalau ini dijadikan satu buku gitu, pelitaku tetap menyala. Saya akan coba menjadi seorang penulis ya. Saya bersyukur secara pribadi saudara-saudara karena firman mengenai pelitaku tetap menyala itu menjadi sebuah dasar kebenaran untuk kita memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana keberadaan situasi dan kondisi di tahun yang akan datang. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman 2021, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di gereja saat ini maupun saudara yang sedang beribadah di rumah ataupun di tempat-tempat lain, saudara akan setuju dengan saya bahwa dari 1 Januari 2021 sampai kepada hari ini tanggal 26 Desember, setiap orang akan mengatakan bahwa Bapak itu baik. Amin ya. Bahwa Bapak itu baik. Bapak sudah pelihara kita sedemikian rupa, saudara-saudara ya. Bapak sudah pelihara sedemikian rupa sehingga saya melihat bahwa 2021 itu seperti sebuah perjalanan. Kita berada di dalam sebuah lorong dan di awal tahun saya mengatakan bahwa masih ada seperti kabut di 2021 yang belum lenyap gitu ya. Nah, kabut itu bisa membuat pandangan kita ke depan jadi suram, jadi buram, tidak jelas, kadang-kadang seperti berada di lorong yang gelap. Tetapi ketika saya mendapatkan firman mengenai pelitaku tetap menyala, ini ketinggalan di atas. Jadi kalau kita punya lilin yang kecil aja, saudara-saudara tahu ya lilin yang suka dipakai di ulang tahun kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil sebesar lidi gitu kecil. Nah kalau kita nyalakan lilin yang kecil itu, kalau ini adalah ruangan ini menjadi gelap, maka lilin yang kecil itu tidak seimbang dengan ruangan yang besar. Lilin yang kecil itu akan menyala, akan menerangi saya dan sekitarnya, tapi dalam ruang lingkup yang terbatas. Walaupun nyala lilin itu kecil, terbatas lingkaran dan ruang lingkup nyalanya, tetapi ketika ada sedikit nyala di dalam ruangan yang gelap, maka orang akan berfokus bukan kepada kegelapannya. Orang akan berfokus kepada terangnya. Yang setuju katakan ya. Betul nggak? Akan fokus kepada terangnya, walaupun kecil. Dan ruang lingkup terang dari api yang kecil itu akan membuat kita merasa nyaman di tempat itu. Dan kita bisa melihat sekeliling kita, walaupun dalam ruang lingkup yang terbatas, kita tidak bisa melihat secara keseluruhan. Tetapi dengan nyala yang kecil itu akan menerangi keberadaan kita, dan kita mulai bisa bergerak, kita bisa mulai mengarah kepada hal-hal yang mau kita lakukan, hal-hal yang kita butuhkan, dan kita tahu ada di mana tempatnya. Maka dengan terang yang kecil itu akan membuat kita menjadi percaya diri dan bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau firman Tuhan, pelitaku tetap menyala, saya katakan bahwa, mari kita lihat dulu di sini. Ini musim di 2021, hidup dalam perjanjiannya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan mengenai dampak dari pelitaku tetap menyala. Jadi ini adalah closing. Ini menjadi sebuah kesimpulan juga dari seluruh rangkaian kebenaran firman Allah, bahwa apa dampaknya kalau pelita kita tetap menyala, kalau pelita saudara dan saya tetap menyala. Ada dua hal yang saya amati, dua hal yang saya mau sampaikan nanti di belakang.
Tetapi saya mencoba mengulang lagi saudara-saudara bahwa sumber utama atau kekuatan utama dari pelitaku tetap menyala itu ada pada Tuhan Yesus terang dunia. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, kalau lilin yang kecil itu saudara bisa menerangi, walaupun terangnya terbatas, tetapi itu membuat kita yakin kita bisa aman ketika ada di tempat yang gelap, dan kita tidak akan berfokus pada kegelapan, pada terang. Nah, kalau lilin kecil itu aja berdampak buat kita, apalagi ketika Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Dia yang adalah terang dunia. Terang dunia dengan terang lilin yang kecil itu beda, saudara. Ruang lingkupnya itu sangat universal, sangat luas. Dunia, kalau terang yang ada pada Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka terang itulah yang akan menyingkirkan kegelapan di dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi sekali lagi bahwa barang siapa menjadi pengikut Tuhan, barang siapa menjadi percaya kepada Tuhan, lalu kita memutuskan saya akan ikut Tuhan dalam kesetiaan, kita mempunyai terang hidup. Nah, keberadaan Tuhan di dalam kita itu artinya hadirnya terang ilahi. Jadi ada terang yang kita miliki, bukan terangnya kita, tapi terang dari Tuhan. Karena Dialah Yesus Kristus mengatakan, akulah terang dunia. Nah, keberadaan Tuhan, katakan keberadaan Tuhan di dalam saya. Berarti di dalam saudara hadir yang namanya terang ilahi, terang Tuhan. Nah, hadirnya terang ilahi di dalam kehidupan kita membuat tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan hidup kita, meskipun situasi dan kondisi dalam kehidupan kita ini sepertinya sedang gelap. Jadi kalau 2021 sudah ada banyak hal yang telah merubah seluruh tatanan kehidupan ini hanya karena corona. Membuat situasi dan kondisi ini seperti sebuah lorong yang gelap. Tapi kalau Tuhan hadir di dalam kita, keberadaan Tuhan di dalam kita menjadi semakin nyata bahwa Dia adalah terang dunia, maka hadirnya terang Tuhan di dalam kehidupan kita membuat tidak ada kegelapan di dalam dunia ini yang bisa menggelapkan perjalanan kehidupan kita. Amin. Walaupun mungkin dampaknya semua merasakan harus pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa begitu masuk di depan scan dulu. Sampai ibadah tadi dari 80 kapasitas yang diberikan oleh Menteri Kesehatan hanya 80, saya tulis di sini, itu hanya baru 1, saya doang. Oke lah. Baik. Kalimat ini luar biasa sudah. Kalau saya baca lagi bahwa hadirnya terang Tuhan di dalam kehidupan kita itu membuat dalam kehidupan kita itu, membuat dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan kehidupan kita. Walaupun situasi dan kondisi ini sepertinya sedang gelap, tapi ketika ada terang dari Tuhan, kita bisa berjalan dalam sebuah pengharapan. Ya, nah, hari ini saya akan ajak saudara ke dalam Mazmur 36 ayat 10. Coba mari kita lihat. Mazmur 36. Mazmur, padamu ada sumber hayat, dan di dalam terangmu kami melihat terang. Kita baca sama-sama. Mazmur 36 ayat 10. 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kita lagi baca sama-sama. Sebab
Padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terjemahan baru tidak dikatakan padamu ada sumber hidup. Kenapa ada sumber hayat? Kalau zaman SD saya ada ilmu hayat dulu ya. Hayat itu bicara tentang hidup, tentang kehidupan. Hidup, kehidupan. Hayat berarti kalau padamu ada sumber hayat, pada Tuhan ada sumber hidup. Pada Tuhan ada sumber kehidupan. Tapi ketika Alkitab mengatakan padamu ada sumber hayat, berarti Tuhan itu adalah sumbernya dari kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, termasuk tumbuh-tumbuhan. Sumber kehidupannya dari Dia, saudara. Kalau tidak ada Dia, tidak ada kehidupan. Jadi ayat ini saya ingin menyatakan gini, sebab padamu ada sumber hayat, sebab pada Tuhan, sebab di dalam Tuhan, sebab karena Tuhan kita bisa berada dalam satu kehidupan yang terus bergerak dalam sebuah kehidupan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, yang tidak bisa dihalangi oleh apapun, yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kehidupan yang ada pada Tuhan itu adalah kehidupan yang tak terbatas, kehidupan yang kekal, kehidupan yang ada untuk selama-lamanya. Berarti waktu firman mengatakan sebab padamu ada sumber hayat, berarti selama kita berada di dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang kekal. Jadi walaupun situasinya gelap, Dia tetap pengharapan kita. Walaupun kondisinya gelap, Dia adalah terang kita. Walaupun ada banyak kebutuhan, Dia adalah sumber hayat kita. Tetapi karena dunia ini sedang gelap, bagaimana kita bisa melihat bahwa di dalam Tuhan ada sumber dari apapun yang kita butuhkan? Maka ayat tadi mengatakan di dalam terangmu. Kalau ini ada terang Tuhan, di dalam terang Tuhan saya dapat melihat terang. Ayat ini perlu dibaca berulang-ulang. Sebab di dalam terangmu, di dalam terang Tuhan, saya yang ada dalam kehidupan ini, yang sedang berjalan dalam situasi dan kondisi yang gelap, yang menggelapkan. Tapi kalau kita ada di dalam terang Tuhan, kita dapat melihat apa? Halo? Tadi apa? Sebab di dalam terangmu kami melihat. Halo? Ayatnya coba lagi. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ketika kita ada di dalam terang Tuhan, yang kita lihat di depan bukan kegelapan, bukan kesusahan, bukan penderitaan, bukan pergumulan yang menyakitkan, yang menyengsarakan. Ketika kita ada di dalam terang Tuhan, kita melihat terang di depan, saudara. Berarti selama ada terang di depan, kita bisa berjalan dengan bebas. Kita bisa bergerak dengan leluasa. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan nampak. Berarti di dalam terang Tuhan, walaupun dunia gelap, tetap kita melihat terang. Bahwa di sana ada pengharapan, di sana ada kesempatan, di sana ada peluang, di sana akan bisa terjadi terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Boleh saya ganti sebentar? Cek. Yes. Oke. Jadi ketika kita ada di dalam terang Tuhan, kita bisa melihat terang. Amin. Jadi tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan kita. Sebab Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Jadi kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai terang dunia, maka itulah yang telah membuat kita menjalani tahun 2021 yang seharusnya nanti di tanggal 2 saudara akan bersaksi secara singkat, padat, jelas tentang apa saja yang sudah saudara alami bersama dengan Tuhan. Berarti walaupun nanti 2022
yang diawali di bulan Desember dengan varian baru. Kemarin saya berbicara dengan seseorang di pinggir jalan, Mas, gimana menghadapi Omikron? Wah, saya takut, Om. Takut. Dia bukan bercanda, ngomong takutnya itu berulang-ulang dengan serius. Takut. Tetapi dia dipaksa oleh satu keadaan, bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya. Masih ada istri, masih ada anak, masih ada keluarga yang perlu dia hidupi. Dan dia katakan, kalau saya terus takut, saya nggak bisa ngapa-ngapain, Om. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ya hadapi saja hidup ini. Lalu bagaimana kalau kamu mati? Ya udah. Kalau saya harus mati karena itu, ya udah. Ya itulah hidup saya sampai di situ. Kalau orang dunia saja berani menghadapi kehidupan ini, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya, mati sekalipun, tetapi ketika dia tahu ada kesempatan untuk melakukan sesuatu demi keluarganya, apalagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa kesaksian pemazmur ketika ada di dalam hadirat Tuhan? Itu pertanyaan bagus di Satejam hari ini, saudara. Siapa yang sudah baca Satejam? Siapa yang sudah kerjakan Satejam? Nanti diambil ya warnanya ya. Kerjakan Satejamnya. Apa kesaksian pemazmur ketika dia berada di dalam hadirat Tuhan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau pada Tuhan ada sumber hidup, lalu kita berada di dalam terang Tuhan, artinya kita bangun hubungan, miliki hubungan yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Dengarkan ajarannya, dengarkan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi adalah mereka yang selalu mempersiapkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengar arahan Tuhan, isi hati Tuhan, perintah Tuhan. Tadi ada sebuah pujian yang saya dengar sampai tadi. Yesus, ini hidupku, hanya satu yang kuingini, yaitu mewujudkan isi hatimu. Bagaimana kita bisa mewujudkan isi hati Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami penggelapan isi hati Tuhan yang memelihara kita? Ada Bapa yang selalu ada buat kita, ada Tuhan yang menyertai, tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita harus menjadi orang yang suka duduk dalam lindungan yang maha tinggi, mendengarkan arahannya, mendengarkan isi hatinya. Dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu berbicara tentang penyerahan diri. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan karena pandangan kita terbatas. Di depan itu gelap. Tetapi kalau kita ada di dalam terang Tuhan, dalam sebuah penyerahan, dalam sebuah kepercayaan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Engkau adalah perlindunganku, Engkau adalah kubu pertahananku, Engkau adalah Allah yang kupercayai, maka sekalipun di depan gelap, tapi kalau kita ada di dalam terang Tuhan, kita bisa melihat terang ada di sana. Jadi kalimat ini saya suka sekali, bahwa keberadaan hadirnya terang ilahi di dalam kehidupan kita membuat tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan kita. 2022 tidak perlu kita takuti, karena di 2022 juga ada perjanjian Tuhan yang saya tangkap. Baik Tuhan, kalau ini perjanjian-Mu untuk disampaikan kepada kita sebagai gerejanya, mari kita akan tangkap perjanjiannya ini, hidup tetap dalam perjanjiannya. Isi perjanjiannya apa? Sebentar kita dengar. Jadi saudara-saudara, padamu ada sumber hayat. Bangun sebuah kepercayaan bahwa saudara punya kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Dan ketika saudara merasa hidup ini gelap, tapi kalau saudara ada di dalam terang Tuhan, di dalam terang-Mu, kita melihat terang. 2022
bukanlah tahun yang menggelapkan buat anak-anak Tuhan. Walaupun situasi dan kondisinya bisa saja gelap, tetapi tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan setiap langkah hidup kita kalau kita ada di dalam terangnya Tuhan. 2. Saya ingatkan kembali bahwa sumber utama pelitaku tetap menyala itu ada pada kuasa firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu bisa memimpin langkah demi langkah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita perlu melangkah selangkah demi selangkah. Tapi terang bagi jalanku, artinya kita tidak hanya akan menjalani hidup ini hanya selangkah demi selangkah, tapi kita tahu bahwa masa depan kita adalah hari-hari yang semuanya itu ada di dalam genggaman Tuhan. Amin. Terang ilahi yang menjadi pelita dalam hidup kita itu adalah terang ilahi yang menyala untuk selama-lamanya dan tidak akan terpadamkan. Jadi, waktu Tuhan mengatakan akulah terang dunia, berarti terang ilahi itu adalah terang yang akan tetap menyala selama-lamanya dan tidak akan terpadamkan. Tapi ada pertanyaan, waktu pelitaku tetap menyala, bagaimana kita bisa menjaga agar pelita yang ada pada kita itu tetap menyala? Sumbernya jelas, terang itu terang selama-lamanya, terang yang tidak akan terpadamkan, terang yang tidak akan terpadamkan. Masalahnya adalah bagaimana dengan sumbu dan minyaknya. Itu berbicara tentang sikap hati kita. Sumbernya udah jelas, Tuhan adalah terang dunia, firman adalah pelita dan terang bagi jalanku. Sumbernya itu sudah jelas, tapi masalahnya itu ada pada kita. Sama seperti sebuah pelita, ketika pelita menyala itu tergantung dari sumbu dan minyaknya, saudara. Nah, sumbu dan minyak inilah saya mulai menarik suatu kesimpulan bahwa itu berbicara tentang sikap hati kita. Sikap hati seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan lihat dampak dari pelitaku tetap menyala. Ada 2, saudara. Dampak dari pelitaku tetap menyala. Jadi kalau pelita kita tetap menyala, terkoneksi dengan sumbernya yang adalah terang dunia, dengan firman yang adalah pelita dan terang bagi jalan kita, dampak yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35, ini menjadi teks kita dari tema Natal kita. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ternyata saudara, ketika saya memperhatikan teks dari Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48, maka pelita itu wajib dipunyai oleh setiap para budak atau disebut sebagai hamba-hamba yang melayani tuannya pada zaman Alkitab. Jadi setiap budak belian, setiap hamba yang mengabdi kepada tuan yang sudah membelinya, menebusnya menjadi miliknya, maka setiap hamba itu wajib punya pelita. Wajib punya pelita. Dan selain wajib punya pelita, setiap hamba juga wajib menjaga nyala api itu tetap menyala. Sebab di dalam Lukas pasal 12 dikatakan bahwa ketika seorang hamba tetap menjaga pelitanya tetap menyala, dan dia harus menunggu tuannya datang. Entah jam berapa tuannya akan datang, tidak tahu kapan pulangnya. Jadi hamba itu harus terus berjaga-jaga, tidak boleh tidur, harus tetap memasang telinga mendengar suara ketokan tuannya datang. Dan pinggang mereka harus tetap terikat, artinya mereka tidak boleh malas-malasan, tidak boleh santai-santai. Mereka berjaga-jaga, kalau tuannya datang mereka siap.
dengan pelita yang menyala dan siap untuk melakukan apa saja nanti yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, dengan pelita yang menyala itulah maka mereka bisa melihat sekeliling hidup mereka, sekeliling keberadaan mereka. Dan ketika saya merenungkan Lukas 12 ayat 35 sampai 48, kalau pelita kita tetap menyala, saudara-saudara, ya kalau pelita kita tetap menyala, maka keberadaan kita di dalam Kristus itu akan sangat nyata. Siapa kita di dalam Tuhan itu membuat kita percaya diri. Siapa kita di dalam Tuhan akan membuat kita bisa bersyukur. Siapa kita di dalam Tuhan akan membuat kita siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Karena ketika kita menjadi hamba Tuhan, dalam arti bukan pendeta, saudara, menjadi hamba Tuhan, hamba yang sudah dibeli oleh darah anak domba Allah, hamba yang sudah ditebus dari kebinasaan, dari cara hidup yang sia-sia, maka hamba-hamba yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan, sebenarnya kita adalah miliknya Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, saya akan bacakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara-saudara, keberadaan kita di dalam Tuhan, kita ini yang pertama adalah hamba-hamba pilihan. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena saudara telah memilih, tentunya bersama dengan saya, telah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka darah anak domba Allah itu menebus kita, menyucikan kita, membersihkan kita dari cara hidup yang sia-sia, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba iblis, tapi kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Nah, jadi keberadaan kita di dalam Tuhan sebagai hamba-hamba pilihan, dan kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang semuanya hanya berdasarkan kedagingan, keduniawian, kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat egoisme. Maka setelah menjadi hamba-hamba pilihan karena iman kepada Tuhan, kita perlu mempunyai cara hidup yang baru. Ya, sekarang kita juga sudah ada di dalam cara hidup yang baru sebelum pandemi. Begitu kita keluar rumah, apa yang kurang ya? Oh ya, belum pakai masker. Jadi pakai masker itu bukan karena kita takut nanti didenda atau nyapu jalanan. Kita akan pakai masker karena kita tahu itu menjaga kita. Kita akan cuci tangan, kita akan tetap menjaga jarak. Itu cara hidup yang baru untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sebagai hamba-hamba pilihan Allah karena iman kepada Tuhan, dampak dari pelitaku yang tetap menyala ini, mari kita akan bangun satu cara hidup yang baru, bahwa kita ini hamba. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, saudara. Walaupun kita bekerja untuk keluarga kita cari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, betul itu tugas dan tanggung jawab kita untuk menghidupi keluarga. Kita dikasih kesehatan, kita kan dikasih kesempatan, kita dikasih peluang untuk bekerja. Tetapi seutuhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Berapapun usia saudara, saudara adalah miliknya Tuhan. Saudara harus menjadi orang-orang yang siap melakukan apapun yang Tuhan mau, saudara. Bagaimana kita bisa tetap menjadi hamba yang siap sedia melakukan apa yang Tuhan mau? Kita harus bangun cara hidup yang baru. Pahami bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita. Paulus katakan, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah karena iman kepada Tuhan, dan bukan lagi aku, tetapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Jadi keberadaan kita di dalam Kristus sangat nyata berdasarkan teks ini, bahwa kita adalah hamba pilihan. Keberadaan kita di dalam Kristus menjadi nyata. Yang kedua, bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang harus setia menunggu kedatangan Tuhan. Di dalam ayat 36 dikatakan begini,
Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah. Hendaklah kalian seperti para hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta pernikahan. Siang malam mereka selalu siap sedia menyambut dia dengan pelita-pelita yang tetap menyala. Dengan begitu, ketika Tuhan itu pulang dan mengetuk pintu, mereka siap dan segera membukakan pintu baginya. Jadi, kalau Lukas 12 ayat 30 katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya, pakaian mereka yang seperti jubah itu tidak akan pernah menghalangi gerak mereka. Mereka harus ikat pinggang mereka, menjadi orang siap. Ketika Tuhannya datang, mengetok pintu, pintu dibuka. Ketika Tuhan mengatakan siapa ini itu, maka mereka pun siap sedia. Dan karena situasi pada waktu itu gelap, diperlukan pelita. Dan pelita itu tidak boleh ada. Nah, saudara-saudara, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai terang dunia, maka yang kedua adalah kita akan mampu menjadi hamba-hamba miliknya Tuhan yang bisa menanti kedatangan Tuhan dalam kesetiaan. Jadilah anak Tuhan yang setia. Amin. Setia bukan karena kedudukan. Setia bukan karena posisi. Setia bukan karena banyaknya pelayanan. Setia bukan karena banyaknya acara. Setia bukan karena prestasi kita yang makin hari makin cemerlang, makin terus progresif naik ke atas. Kita setia hanya karena satu hal. Karena Tuhan setia sama kita. Jadi kalau Tuhan setia sama kita dan kita tidak setia seperti Tuhan, kita nggak akurat dengan Tuhan. Kita nggak akurat dengan kebenaran. Jadi kalau Tuhannya setia, kita juga harus setia. Inilah keberadaan kita di dalam Kristus. Waktu pelita kita tetap menyala. Firman itu menerangi kita. Terang yang ada pada Tuhan itu membuat kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaan kita bisa dikuatkan hanya oleh karena firman. Kesetiaan kita yang di dalamnya ada pengabdian, ada penyerahan, ada ketulusan, ada kemurnian. Itu adalah hasil kerja proses firman di dalam kehidupan kita. Berikutnya lagi, keberadaan Kristus di dalam kita yang sangat nyata. Kita akan menjadi hamba yang didapati Tuhannya itu sedang berjaga-jaga. Ayat 37. Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Dikatakan begini, sungguh diberkatilah para hamba yang didapati Tuhannya masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali. Jadi berbahagialah katanya, hamba-hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, ya kan? Dan kita kecil dibilang Tuhan segera datang, Tuhan sudah dekat. Sampai sekarang juga masih sama beritanya. Jangan kita mengatakan, atau jangan mencemooh, dari zaman dulu, zaman bahula udah bilang begitu. Jangan juga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi dia pasti datang. Orang aja tidak tahu kapan akan meninggal. Betul kan? Tidak tahu. Ketika kita ada di samping orang-orang yang kita kasihi, masih segar malamnya, masih punya aktivitas walaupun terbatas, tiba-tiba beberapa jam kemudian sudah tidak ada. Entah karena faktor meninggal, entah karena faktor Tuhan datang. Kita harus didapati sebagai hamba-hamba yang tetap hidup dalam kesetiaan, tetap hidup dalam iman. Berbahagialah mereka yang menyaksikan ketuhanan Tuhan datang, pasti akan diangkat. Tapi berbahagialah mereka yang terbaring di ranjang lalu dipanggil pulang masuk ke surga. Karena iman, maka surga menjadi bagiannya. Berikutnya lagi adalah bahwa keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sangat nyata, karena dia adalah terang dunia yang membuat pelita kita tetap menyala. Di dalam Lukas pasal 12 ini, kita akan menjadi hamba-hamba yang mendapat banyak kepercayaan. Ayatnya ada di dalam ayat 48.
Firman-Nya bilang begini, tetapi setiap hamba yang melakukan kesalahan karena tahu kehendak Tuhannya, dia akan dihukum lebih ringan. Setiap hamba yang dipercaya untuk mengerjakan banyak hal akan diminta pertanggungjawaban untuk setiap tugasnya itu. Dan setiap hamba yang diberi kepercayaan besar akan dituntut hasil yang besar juga. Saya percaya bahwa Yusuf tidak langsung dikasih kepercayaan yang besar. Pasti mulai dari mencuci kaki para tamu yang akan masuk ke rumah Potifar. Setelah lulus seleksi itu, lalu Yusuf bekerja sesuatu, mengerjakan lagi sesuatu yang lebih besar lagi. Lalu pada akhirnya Yusuf menjadi hamba dari Potifar yang diberi kepercayaan untuk mengurus seluruh isi rumahnya Potifar. Kalau kita renungkan sampai hari ini, ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Paling tidak kita dipercayakan keluarga. Jadilah suami atau kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Jadilah istri yang bijaksana. Jadilah orang tua yang menjadi pola dan teladan di dalam rumah. Kita dipercayakan keluarga. Kita dipercayakan bisnis. Kita dipercayakan pekerjaan. Kita dipercayakan karir yang terus, walaupun dalam situasi yang seperti ini, saudara bisa melihat tetap progresif. Saudara juga di dalam mengalami kehidupan ini, walaupun ada kesulitan ekonomi, tetapi saudara bisa melihat ada peluang-peluang yang bisa saudara dapatkan, saudara kerjakan. Penghasilan mungkin tidak bertambah, tapi Tuhan selalu bisa menambahkan dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Itu berbicara tentang hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ketika kita dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, maka biarlah kita jadilah hamba yang bisa dipercaya untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Inilah keberadaan kita di dalam Kristus akibat dari pelita yang tetap menyala. Jadi intinya dalam hari kita akan jadi hamba-hamba yang selalu hidup di dalam pengabdian, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kemurnian. Dampak dari PTM yang kedua, saudara-saudara. Dampak dari PTM yang kedua adalah pelita yang tetap menyala itu, maka keberadaan terang kita sekarang, keberadaan terang kita itu akan menerangi orang lain. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 6 ke 16. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi hendaklah pelita kita itu menyala. Nah, waktu pelita menyala artinya orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi bangunlah satu cara yang baru. Orang lain bersungut-sungut, kita mengucap syukur. Orang lain akan mengulangi kinerjanya dengan baik karena berpikir, penghasilan gua juga berkurang. Tapi tunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen, mungkin saudara ada yang penghasilannya berkurang, pendapatannya berkurang, omsetnya menurun, peluangnya makin sempit ruang lingkupnya. Tapi kalau saudara mengerjakannya dengan sepenuh hati, berkat itu datang bukan karena siapa kita. Berkat itu datang bukan karena siapa koneksi kita. Berkat itu datang bukan karena siapa yang menjamin hidup kita di dalam hidup sehari-hari. Berkat itu akan datang karena siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya koneksi yang kuat dengan Tuhan, dia ada sumber hidup, dia ada sumber hayat, dia punya segalanya, saudara. Jadi biarkan pelita ini menyala. Biarkan terang yang ada pada kita itu menyala. Orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Dan orang bisa menyaksikan, kalau di dalam kehidupan orang ini kok beda ya. Kenapa? Mereka akan cari tahu. Mereka bisa dapatkan rahasianya adalah, karena kita adalah orang Kristen yang baik. Kita adalah orang Kristen yang setia. Makin mereka mendalami, ternyata kita adalah anak Tuhan yang berharap sama Tuhan saja. Ketika mereka mengenal kita dengan lebih baik, mereka akan mengatakan, ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Kenapa? Karena hidup kita menyebarkan keharuman.
hidup kita menjadi berkat, hidup kita berdampak. Sudah. Kalau kita punya terang yang kecil sudah di dalam ruangan yang gelap, maka dengan lilin yang kecil yang nyalanya sedikit itu membuat kita bisa menuntun orang lain yang belum menguasai tempat itu. Kenapa? Karena kita punya keyakinan terang sekecil apapun akan mengalaukan kegelapan. Nah, di dalam terjemahan lamanya dikatakan begini, demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu di sorga. Ya, saya bersyukur buat Alkitab yang diberikan khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi, biarlah terangmu terus bersinar, supaya perbuatan-perbuatan baik kita, entah itu perkataan, entah itu sikap kita, entah itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, maka semuanya itu akan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, bagaimana sikap hati kita supaya keberadaan Tuhan bagaimana supaya keberadaan kita di dalam Tuhan menjadi semakin nyata? Bagaimana terang yang ada di dalam kita itu bisa menerangi kehidupan orang lain? Itu bagaikan sumbu dan minyak yang serem. Ini mengajarkan tentang sikap hati. Yang pertama adalah mari kita akan minta pada Allah supaya pelita kita tetap menyala, supaya kita bisa menjaga nyalanya itu berkobar-kobar, saudara. Mari kita akan buka dulu Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat 19, ayat 29 dan 30. Mazmur 18 ayat 29 dan 30. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Jadi kalau pelita ada sumbunya, ada minyaknya, harus ada orang yang menyalakannya, sudah. Dan Tuhan yang sudah memulai pelitaku menyala. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia yang adalah terang dunia, maka Allah telah membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melengkapi tembok. Jadi kalau Allah yang membuat pelita kita bercahaya dan Allah yang berkuasa menyinari kegelapan, maka di akhir tahun ini mintalah pada Allah doa yang sama, Tuhan buatlah pelita saya tetap menyala, bukan hanya pada hari Natal saja, sehingga ini menjadi kebenaran memasuki tahun 2022. Kita juga akan masuk ke dalam musim hidup dalam perjanjiannya. Isinya apa? Nanti saya sampaikan. Jadi mintalah sama Allah. Caranya gimana? Bangun hubungan. Ingat Pastor Tony menyampaikan pesan apa? Doa dan firman. Itu harus menjadi gaya hidup kita di 2022. Ada doa, ada firman. Sama sudah pesannya hari ini juga. Bangun hubungan. Jadilah orang Kristen yang bukan hanya dekat dengan Tuhan ketika ada di gereja saja. Jadilah orang Kristen yang tetap dekat dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun Jumat ini masih belum ada doa, Januari baru kita nanti masuk kembali ke dalam doa. Bangun hubungan, pakai doa, pakai firman, supaya Allah membuat kita tetap menyala. Dan waktu kita melangkah, sepertinya tetap ada gelap, tapi dikatakan di sini Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jadi di depan kita boleh ada gelap, tapi kalau Allah menyinari kegelapanku, maka tidak ada kegelapan yang bisa menggelapkan perjalanan hidup kita. Kalau Allah menerangi kegelapanku, maka aplikasi di dalam ayat 30 adalah karena dengan Engkau Tuhan, karena bersama dengan Engkau Tuhan, aku berani menghadapi gerombolan.
pegang kebenaran ini. 2022 orang mengatakan tahun yang menggelapkan, tahun yang menakutkan, tahun yang tidak menentu. Tapi kalau Allah menyinari kegelapanku, 2022 dengan Allah kita katakan, aku berani menghadapi tahun 2022 sebagai tahun hidup berkemenangan dan menyebarkan keharuman. Itu musim kita. Isi perjanjian Tuhan di 2022 adalah berkemenangan dan menyebarkan keharuman. Lalu dikatakan lagi, dengan Allahku, bukan Allahmu. Ini apa artinya? Dengan Allahku artinya Allah yang kepadanya kita terkoneksi, Allah yang kepadanya kita terhubung. Jadi hubungan dengan Tuhan itu sangat penting, saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan biarlah seluruh jemaat GC Kemenangan, dari anak-anak kecil sampai yang lanjut usia, satu kerinduan yang ada di dalam doa saya adalah begini: buatlah mereka mengalami Tuhan. Buatlah mereka mengalami Tuhan. Artinya Tuhan itu ada, bukan saja di pihak saya sebagai gembala dan pengajar, tapi Tuhan juga ada di dalam dunia bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, di dalam pergumulanmu, di dalam kesusahan dan penderitaanmu. Dia ada di situ, saudara. Seorang yang mengalami Tuhan tidak akan mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah sebuah kesempatan yang membuat kita menjadi terhimpit. Tidak. Seorang yang mengalami Tuhan akan menjadi seorang yang selalu punya roh yang nyala-nyala. Ayat terakhir di dalam Mazmur 132 ayat 17. Inilah sikap hati yang harus kita lakukan supaya pelita kita terus menyala, bukan hanya di hari Natal, tapi hari-hari ke depan. Mazmur 132 ayat yang ke-17 dikatakan begini: di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Artinya Tuhan akan menyatakan kekuatan, Tuhan akan menyatakan sebuah sandaran bagi Daud, Tuhan akan menyatakan sebuah kepastian bagi Daud. Karena Daud adalah orang pilihan. Ingat itu saja. Kalau Daud adalah orang pilihan Tuhan menjadi raja, kita juga adalah orang pilihan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Dan dikatakan, aku menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Apa artinya diurapi Tuhan? Diurapi Tuhan artinya dipilih, ditetapkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk rencananya. Jadi Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja, ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja, dan dipakai oleh Tuhan sebagai raja yang akan memimpin seluruh umat Israel. Nah, ini artinya diurapi, dipilih, ditetapkan, dipakai oleh Tuhan. Dan karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, Daud diberikan sebuah pelita yang menyala. Artinya apa? Daud tahu siapa Tuhan di dalam dia, siapa dia di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat Daud selalu percaya diri. Kemanapun Daud berperang selalu pasti menang. Sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, Daud mempunyai sebuah pelita yang menerangi langkah kehidupannya dan membuat Daud tidak takut terhadap apapun. Sikap hati yang kedua adalah mari kita akan belajar hidup sebagai orang yang diurapi Tuhan. Bangun hubungan. Ingat terus bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ini bukan orang sembarangan. Kita adalah orang istimewanya Tuhan. Dan kita sudah ditetapkan. Ditetapkan untuk apa? Bukan untuk suatu posisi. Seseorang tidak perlu mengejar posisi. Seseorang hanya perlu mengejar fungsi, maka posisi itu akan datang. Kalau seorang mengejar posisi, lupa fungsi, maka orang akan melakukan apa saja demi mencapai posisinya. Tapi kalau kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, bukan karena posisi, apa kita di gereja, siapa kita di gereja, siapa kita di tempat bekerja, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan adalah sebagai hamba-hamba yang punya banyak kepercayaan dari Tuhan.
Kita sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Dan jalani hidup ini sebagai orang yang sudah dipilih, sudah ditetapkan. Izinkan Tuhan memakai saudara. Supaya apa? Supaya di tempat kerjamu, dengan mitra bisnismu, mitra usahamu, dengan sesama teman karyawanmu, dengan tetanggamu, dengan anak buahmu, dengan siapapun, maka orang yang dipakai Tuhan akan membuat orang lain bisa mengenal siapa sebenarnya kita di dalam Tuhan. Amin. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mengakhiri dari seluruh seri PTM di November dan Desember adalah mari kita akan punya sikap hati yang selalu minta sama Tuhan, bangun hubungan, pakai firman. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ingat, kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan, dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa.